Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Fitriani dari KPI 4F. Di sini saya akan menjelaskan hadis yang membahas tentang 7 dosa besar yang dapat membinasakan kita semua di dunia dan juga di akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqati qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala syirku billah wa sihru wa qatlun nafsi haramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumiz zafi wa qasful muhsanatil mu'minatil ghafilati, yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa besar yang dapat membinasakan kita semua. Kemudian sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yang pertama menyekutukan Allah, yang kedua sihir, ketiga membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali yang hak, yang keempat memakan riba, yang kelima memakan harta anak yatim, keenam melarikan diri dari jihad fisabilillah, kemudian yang terakhir adalah menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan yang zina. Pertama-tama kita akan membahas sanad dari hadis ini. Hadis ini berawal dari Abdul Aziz bin Abdullah, lalu beliau menyampaikannya kepada Sulaiman bin Bilal, dan Sulaiman bin Bilal menyampaikannya lagi kepada Nuri bin Said, kemudian Nuri bin Said menyampaikannya kepada Abil Gois, dan yang terakhir Abil Gois menyampaikannya kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah sendiri ini mempunyai nama asli yaitu Abdurrahman bin Sakh ad-Dawsi. Beliau ini termasuk sahabat Nabi yang sangat setia menemani Nabi. Beliau juga salah satu sahabat Nabi yang paling rajin banyak menghafal hadis. Beliau ini wafat pada tahun 58 Hijriah di usia yang ke-78 tahun. Lanjut ke pembahasan hadis. Dalam hadis ini terdapat kata jauhilah, di mana kata ini lebih keras daripada kalimat janganlah kalian melakukan perbuatan. Karena larangan untuk mendekati memang lebih keras daripada larangan untuk melakukan perbuatan. Di dalam hadis ini juga terdapat kalimat 7 dosa besar yang dapat membinasakan. Mengapa membinasakan? Karena memang dosa ini sangat membuat pelakunya itu mendapat hukuman di dunia dan juga mendapat azab di akhirat nanti. Apa sih 7 dosa itu? Yang pertama adalah menyekutukan Allah, atau biasa kita sebut dengan syirik. Syirik terbagi menjadi 2, yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar bisa terjadi dalam rububiyah, yaitu kita menganggap bahwa ada sesuatu selain Allah yang ikut serta mengatur alam semesta ini. Kemudian bisa juga terjadi dalam uluhiyah. Contohnya itu seperti misalkan kita berdoa atau beribadah kepada selain Allah, baik itu nabi, malaikat, setan, jin, ataupun yang lainnya. Kemudian syirik yang kedua adalah syirik asghar. Contoh dari syirik asghar itu adalah riya dan bersumpah atas nama selain Allah. Lalu yang kedua adalah sihir. Sihir ini termasuk ke perbuatan kufur dan juga sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi yang melakukannya. Hukuman bagi orang yang mendatangi tukang sihir lalu ia mempercayainya, ia termasuk dalam kafir dan sudah keluar dari agama Islam. Sedangkan orang yang mendatangi tukang sihir hanya untuk ingin tahu tetapi tidak mempercayainya, itu dia tidak termasuk dalam kafir, tetapi sholatnya itu tidak diterima selama 40 hari. Lalu yang ketiga itu adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali yang hak. Ada nggak sih membunuh dengan hak? Jawabannya ada. Contohnya itu seperti tukang gantung yang memang ia menjalankan tugasnya untuk menggantung orang karena hukuman atas apa yang ia perbuat sebelumnya. Kalau ini tidak masalah, karena tukang gantung itu hanya menjalankan tugasnya saja. Kemudian selanjutnya adalah memakan harta riba. Allah sangat mengancam neraka bagi orang yang memakan harta riba.
Banyak kita saksikan bangkrutnya pedagang-pedagang besar dan orang-orang kaya karena telah melibatkan diri mereka dalam kegiatan ribawi. Uang mereka memang banyak jumlahnya, tapi itu tidak diberkahi oleh Allah. Sebanyak apapun uang yang mereka punya, sebagian akan Allah ambil nantinya. Selanjutnya adalah memakan harta anak yatim. Orang yang memelihara anak yatim sebenarnya boleh mengambil sebagian harta anak yatim, itu pun hanya biaya pemeliharaannya saja. Hal ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 152, bisa kita lihat. Tapi mengambilnya itu pada saat mereka sudah beranjak dewasa. Tapi kalau misalkan kita sudah mampu, ada baiknya kita tidak usah mengambil harta anak tersebut. Selanjutnya adalah melarikan diri dari jihad fisabilillah. Mujahid adalah orang-orang yang memerangi musuh-musuh Allah agar agama ini seluruhnya menjadi milik Allah dan meninggikan kalimat Allah. Mereka ini mengorbankan diri mereka demi meraih cintanya kepada Allah dan menolak serta mengusir musuh-musuh Allah. Jadi apabila ada orang yang lari dari medan jihad, mereka ini sama saja menipu diri sendiri serta berkhianat kepada Allah. Oleh karena itu, apabila ada seorang yang lari dari medan jihad, orang itu berhak mendapatkan dosa yang sangat besar dan akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan zina. Dapat kita bayangkan betapa hinanya zina itu apabila kita membandingkannya dengan tuduhan pembunuhan ataupun tuduhan kafir. Ibnu Qayyim mengatakan, apabila ada seseorang yang menuduh orang lain itu berzina, maka yang menuduh itu akan dikenakan hukuman dera sebagai balasan atas kebohongannya itu. Lalu si tertuduh itu akan dibebaskan dari tuduhan dan kehormatannya akan segera direhabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa zina adalah perbuatan yang sangat kotor. Lebih-lebih lagi jika yang dituduh itu adalah seorang wanita. Rasa malu dan jatuhnya kehormatan di keluarga itu serta persangka masyarakat tidak sama dengan apa yang dirasakan oleh orang yang tertuduh kafir ataupun pembunuhan. Baik, mungkin selesai sudah pembahasan kita kali ini mengenai 7 dosa besar yang dapat membinasakan. Semoga kita semua ini terhindar dari perbuatan tersebut. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.